Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Mekasari, NPM D1B0190002, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara pengelolaan di bidang kearsipan perpustakaan Provinsi Bengkulu. Universitas Bengkulu dengan prodi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Tujuan kami di sini, Pak, ingin melihat bagaimana pengelolaan kearsipan di sini. Jadi kami meminta bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan kearsipan di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf kemarin kita janji jam 9, tapi nampaknya kena sesuatu hal mungkin agak terlambat ini. Jadi kalau tadi sudah perkenalkan diri, mungkin kami juga, saya kebetulan nama Iskan. Jadi di arsip ini di bagian di sub akuisisi, pengelolaan dan konservasi arsip. Jadi teman saya ini Pak Ibu Atri Yulianti. Jadi Ibu Atri ini adalah kasih layanan dan pembuatan arsip. Dan ini juga Bapak Adan, arsiparis senior ini, arsiparis Madya. Jadi namanya arsiparis itu kan ada jenjangnya kan, ada namanya arsiparis. Kalau terampil dan juga ahli. Kalau ini udah ahli, madya, dan juga lagi madya itu mungkin di level yang di bawah yang tinggi itu. Yang paling tinggi itu kan utama, turun lagi muda, nah ini madya nih. Ini kalau untuk pangkat mungkin setelah dengan kepala bidang yang 4A ya. Jadi yang mungkin ditanya tentang arsip, jadi perlu kami jelaskan di sini tentang arsip. Jadi apa itu arsip? Arsip itu kan dibagi dua, ada namanya arsip arsip statis dan arsip dinamis. Jadi kalau arsip statis adalah arsip yang mempunyai nilai sejarah yang itu tetap dilestarikan dan tidak bisa dimusnahkan karena dia mempunyai nilai sejarah. Cuman kalau arsip dinamis itu dibagi dua lagi, yang namanya arsip aktif sama inaktif. Nah, jadi kalau arsip aktif itu dia masih disimpan di pencipta arsip. Pencipta arsip kan, misalnya di kantor, di tempat itu. Tapi kalau sudah dia inaktif, dia sudah disimpan di ruang sendiri. Ada namanya, kalau di sana kita punya record center. Record center itu ruangnya di kantor kemarin. Jadi di ruang record center itu adalah arsip inaktif yang istilahnya daya pakainya istilahnya sudah berkurang, makanya dia inaktif. Dari inaktif nanti kita diadakan penilaian kembali dari inaktif itu. Jadi ada penilaian apakah nanti dia masuk di statis, apa dia bisa dimusnahkan. Gitu kan? Jadi kalau dari untuk sudah nilai, apakah dia nanti masuk statis, apa masuk bisa dimusnahkan. Jadi untuk memusnahkan arsip itu kita juga harus mempunyai tim, ada tim nilai untuk menilai arsip ini
sudah arsip itu kita editan dulu dipilah-pilah, dikumpulkan dulu, Ya, dibuatkan daftarnya, dimasukkan di satu tempat, sudah dinilai. Kita juga sudah punya tim, mungkin dari tim tadi akan diangkat lagi menjadi dibuatkan SK nanti, SK dari kegiatan ya badannya, SK dari kegiatan untuk pemusnahan arsip. Jadi untuk kita provinsi Bengkulu, kita baru bisa musnahkan arsip, baru memusnahkan arsip itu baru satu kali, itu tahun berapa, sekitar tahun 9 bulan ya, 98 ya kan? Ya, yang masih mulai kan? Yang dinilai, Yang dinilai, bahkan lebih. bahkan lebih. Jadi sudah kita nilai, sudah ada timnya, nanti baru kita ini buatkan apa sebenarnya kegiatan untuk pemusnahan arsip. RPJ. Hah? Jadwal pemusnahan arsip, JRA ya. Oh, JRA. JRA itu adalah jadwal retensi arsip. Iya. Jadi berdasarkan dari JRA itulah kita menentukan umur dari arsip itu. Jadi arsip ini kita kan bisa tahu umurnya seperti surat atau kan umurnya kita tahu ini umurnya misalnya sekian tahun aktif, Ya. sekian tahun inaktif. Nah itu sekian tahun baru bisa dimusnahkan, itu kita berdasarkan JRA. JRA itu adalah kalau kita susun berdasarkan dari peraturan gubernur. Ya betul Pak. Jadi kebetulan saya lupa kemarin nomor peraturannya, peraturan gubernur JRA kita sudah ada. Cuman dari JRA itu belum semua urusan yang bisa dimasukkan di JRA. Masih ada beberapa urusan yang belum semuanya tercover di. Tapi sekarang memang lagi dibedok itu. Jadi semua nanti urusan itu bisa dimasukkan dalam JRA. Itu untuk istilahnya untuk pengelolaan arsip untuk sampai dia musnah. Tapi kalau arsip aktif dia tetap berada di pencipta arsip. Nah, kalau untuk apa? Itu kan selama berapa tahun itu baru satu kali ya Pak pemusnahan itu. Nah itu dalam pemusnahannya itu sistemnya bagaimana itu Pak? Kenapa baru satu kali itu? Ya. Ketentuannya bagaimana? Jadi sebenarnya kalau untuk pemusnahan itu kan tergantung dari jumlah arsipnya juga kan. Jadi arsipnya udah banyak, sudah bisa kita sudah dinilai, sudah bisa kita musnahkan, ya kita diadakan eksekusi pemusnahan. Cuman kalau arsip itu belum layak ini, ya kita juga belum bisa memaksakan untuk memusnahkan arsip, karena arsip itu kan ya berdasarkan dari JRA tadi, jadi dia punya umur tersendiri. Jadi nggak bisa sebenarnya arsip ini memang udah lama kita buat. Dan juga lagi kita untuk pemusnahan itu kita harus membuat surat dengan persetujuan dari arsip nasional juga. Jadi bukan mentang-mentang arsip kita sendiri yang musnahkan, nggak bisa. Jadi kan nanti dalam ada pemusnahan itu ada berita acaranya, dan juga lagi ada juga dari aparat dari penegak hukum seperti Satpol PP, mungkin dari Biro Hukum, itu kita undang untuk pemusnahan arsip. Nah ini untuk penyusunan arsip ya Pak. Nah kalau untuk penyusunan dokumennya bagaimana Pak? Apakah non abjad atau berabjad? Abjad? Arsip itu sebenarnya kita bukan berabjad. Jadi arsip itu kan dia sudah mempunyai kode tersendiri, kode klasifikasi arsip. Misalnya surat apa kan, surat undangan, dia kan ada punya kan. Makanya dari kita punya tata naskah dinas tadi. Jadi berdasarkan dari tata naskah dinas itu kita sudah bisa memilahkan ini arsip dengan kode sekian, tempatnya di sini kita nyimpan. Jadi semua surat itu mungkin kan surat kan ada kodenya kan, ada nomornya. Ya, Nah, jadi bukan berdasarkan abjad, berdasarkan klasifikasi arsip. Kan belajarkan sebenarnya. Ya, klasifikasi. Jadi biasanya arsip nomor sekian, nomor 005 atau 001, ya kan? Itu dibisakan. Jadi kita bukan berdasarkan abjad, jadi berdasarkan klasifikasi. Nomor klasifikasi. Ya. Untuk bagaimana itu pustakawan, bisa dikatakan juga pustakawan bagian dari apa penyusutan ini?
Arsiparis. Ya, Arsiparis Pak. ya. Ya. Jadi kalau kita arsip itu namanya arsiparis. Ya, arsiparis Cuma Pak. kalau di pustakaan namanya Biasa. pustakawan. Ya. Jadi arsiparis itu dia adalah suatu seseorang yang memangku jabatan. Itu namanya arsiparis. Jadi dia juga punya jabatan, punya pangkat dan juga sesuai dengan pangkatnya, dan juga lagi dia ada diberikan semacam insentif tertentu, tunjangan fungsional namanya kan. Itu untuk dalam penyusutan tersendiri itu Pak, ada nggak kendala-kendala dalam penyusutannya yang dialami oleh arsiparis Pak? Ya sebenarnya kalau kendala sebenarnya nggak ada, cuman kebetulan kita memang masalah dananya tadi. Jadi kita untuk melakukan kegiatan penyusutan itu kan kita harus mengundang banyak orang nih. Nah mungkin kita bisa sendiri. Nah ya kan, dan juga lah kegiatan apa itu tuh yang memilah arsip itu kan juga mempunyai kegiatan. Jadi makanya kalau belum ada kegiatan, namanya kegiatan kan. Jadi dari kegiatan itu ada munculnya dana. Jadi kalau kita misalnya nggak ada kegiatan itu, kita belum berani untuk mengadakan untuk pemusnahan arsip, penyusutan arsip. Itu Pak. Kalau untuk bagaimana tata cara pengelolaan arsip tersendiri kalau untuk di perpustakaan itu Pak? Ya kalau untuk pengelolaan arsip itu kan kalau untuk arsip pertama arsip kan arsip aktif dulu kan. Ya, Jadi arsip itu setelah masuk surat itu kita agendakan, kita masuk dulu, nanti kita sudah berdasarkan disposisi nanti. Ya kalau sudah turun nanti baru kita dikelompokkan, dan juga lagi kita nyimpannya di filing dengan lembar itu mak gantung. Oh, mak gantung. Jadi arsip itu nggak boleh sebenarnya di lubang, nggak boleh ya. Jadi kita ada punya file sendiri, mak gantung namanya. Nanti ya mungkin ada, tapi di sini nggak ada contohnya kan. Tapi di sana ada contohnya. Di sana mak gantung itu ada arsip dinamis, Ya, dinamis itu aktif. khusus arsip dinamis. Cuman kalau arsip statis dia sudah disimpan dalam box arsip. Kalian ada pertanyaan? Ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan dari di sini apakah ada Pak itu untuk apa berkas-berkas ya, contoh-contohnya dalam penyusunan arsip? Maksudnya itu berkas-berkasnya yang disusun bagaimana, tata cara contohnya? Oh, itu arsipnya ada dua nih. Ya kita contoh hampir sama aja kan, arsip statis sama dinaik apa yang ini kan Hampir sama. hampir sama nih. Kalau kita mau contoh bisa kita lihat di belakang nanti arsip. Kebetulan contohnya kita ambil contoh arsip statis saja. Ya arsip statis itu cara penyimpanannya dengan ini tuh hampir sama aja sebenarnya. Ya. Dimasukkan dari ini di dalam kertas kertas apa namanya? Yang untuk pembungkus itu. Yang mana? Pembungkus arsip itu. Yang di sini. Nah, Ini ya, kalau di statusnya ada kertas yang pembungkusnya kertas apa namanya? Ada namanya tuh, saya lupa kertas. yang erak itu. Bukan kertas itu. Kita kan nggak ada kertas kulit kacang, gitu kan? Sebenarnya bukan kulit kacang itu. Kertasnya ada kertas Yang sendiri. di ruang satu itu aktif. Ya sama Ini Pak, aktif. ya. Hah? Sama Pak, ya, arsip itu. Yang di belakang. Iya. Ini arsip itu. Atau dibawa sini aja dah, contoh Iya, kotak. iya. Boleh. Bawa aja kotak sini lah. Nah, nanti kita tanya. Ya, bukan ambil itu kotaknya bawa sini. Apa ke belakang aja? Ya nanti ke belakang Memang aja aja Pak. sekalian. Nah, Ya sekalian sana. Iya. Sebenarnya izin ya, bisa dikatakan terjadi bencana eksternal ya Pak. Iya. Nah jadi bagaimana itu Pak untuk melindungi berkas-berkas yang ada, atau bagaimana cara apakah sudah pernah gitu Pak di sini terjadi bencana dalam berkas itu Pak? Jadi kalau untuk selama ini kita ya untuk isi buku kita untuk penyimpan arsip kita kan kalau untuk bencana mungkin ya kita hindari lah ya. Cuman untuk selama ini kita belum ada sudah ada bencana untuk penyimpan arsip. Cuman kita sudah punya punya alat untuk menyimpan arsip yang betul-betul vital ya. Kita juga punya semacam alat brankas namanya. Jadi ada lemari tahan besi, tahan api, lemari besi tahan api. Iya itu Pak. Itu kita untuk menyimpan arsip-arsip yang statis tadi.
Ya, kalau arsip yang inaktif tidak mungkin kita simpan dalam benang plasma kan, karena itu juga nanti juga bisa musnah. Cuman kalau arsip statis itu yang kita perlu kita selamatkan itu, karena statis itu kan nggak bisa musnah dia. Gitu. Jadi mana? Langsung aja lihat udah. Apakah bisa langsung? Langsung bisa. Ya, ini kan simpan dalam box ini. Ini terus kita buka ini kan plasma kan. Kita ambil itu salah satu contoh. Asik. Dia kan untuk penyimpanan hampir sama dia. Nah, kertas kissing namanya. Oh, kertas kissing ya. Iya, di sini. Jadi asing ini kan kita bungkus dulu. Ya kan? Ini asik ini kan. Cuman kita ini masih banyak yang fotokopi, soalnya minta arsip yang asli itu susah kita mintanya. Ya kadang-kadang dari pencipta arsip belum ini mengasihkan dengan kita kan. Jadi makanya kita masih menyimpan yang fotokopi Fotokopi aja. ya Pak. Tapi seharusnya memang kita menyimpan itu yang asli. Ya. Cuman nampaknya dari pencipta arsip dia belum bisa mau menyerahkan dengan kita. Jadi ya fotokopi aja lagi simpan kan. Yang penting ada arsip. Nah, ini caranya kan. Jadi arsip itu kita ini kalau lagi berbentuk kertas kan. Ya bentuk arsip. Ya kita masukkan nama. Ini untuk nama kodenya ya Pak. Ya ini kodenya 08 kan. Nah nanti kita ini kan cara melipatnya juga nih. Ada caranya. Adanya cara melipatnya nih. Nah, ini kan 55. Ini nanti ada kodenya kan ada. Nah arsip ini udah dia punya daftar. Ada daftarnya. Ya udah dibuat ada. Ya daftar arsip ya, daftar arsip statis. Itu baru kita ikat kan. Cara ikatnya juga dia nggak mati nih. Tarik ya. Nah, sebenarnya kertasnya bukan kertas ini dia nih. Kertas kayak gini dia. Nah ini agak tebal kan. Fisik ini. Ini Udah. kertas kacang nggak? Ini ya, kertas Pak? kacang nih. Ya. Ini harusnya kertasnya kayak gini. Ini kertas Ya. tulang. Nah, jadi kebatnya tidak mati nih. Ini aja. Baru kita susun berdasarkan ini sini. Nomornya. Nah, ini kan fotonya yang banyak di sini kan. Nih, kita ambil contohnya yang dikit aja kan. Nah, ini susun juga kan sini. Nah, ini. Nah, kita ini. Oh untuk penyusunnya itu didirikan ya Pak? Ya, didirikan ya. Bukan ditombok sini. Bukan didirikan gini. Jadi kita ngambilnya satu-satu nih. Ya. Ambil kan. Untuk di bagian ini juga diberi apa? Ya ini. Ini lubangnya gunanya untuk apa? Untuk kita ngasihkan obat. Seperti kapu barus. Nah, kita masukkan juga dia nggak dimakan rayap arsipnya kan. Jadi arsip ini kita rawat ini. Jadi ada semacam penyemprotan. Cara menanggulanginya ya Pak? Ya nanggung Dari faktor. dari bencana rayap kan. Iya. Itu. Kalau ini kan berdasarkan dari kodenya aja nih kok kan.
Ini cuma dikit kalau arsip statisnya, cuma dikit. Kalau yang inaktif di depo belakangnya. Ini masih bagian arsip statis ya Pak? Iya, ini semuanya arsip statis semua nih. Kalau untuk inaktifnya Pak? Inaktif di depo belakangnya. Dia arsip itu nggak boleh digabung. Antara statis dan Iya, inaktif. dengan nanti nggak boleh digabung. Kalau depo di pos media. Bisa juga lihat untuk arsip inaktif. Bisa. Nah ini seperti kita punya kan lemari besi. Jadi kalau ada arsip memang betul-betul kita asli kita simpan di sini di berangkas ini. Jadi walaupun kita mungkin ada bencana, mungkin kebakaran, mungkin ini, jadi dia nggak rusak di dalam. Iya. Karena kan biasa orang nyimpan uangnya dalam berapa tahun nggak hancur kan? Lagi arsip kayak ini. Kalau juga kita arsip teman ini arsip video lama cuman kita nggak ada lagi alatnya untuk mutar bekas-bekas dari arsip dari mungkin ada tancap dulu kan pernah mungkin ada mungkin belum lahir kan sebelum layar tancap gitu kan kan yang banyak ini kaset-kasetnya dari penerangan Koleksi audio visual. ya cuman kita ya kendalanya sekarang nih kita belum bisa alih media karena untuk alih media tuh biayanya kan mahal itu kita ini kan lagi seperti ini kan kaset-kaset dulu lah video dulu kan kayak ini kalau sekarang kan udah pakai CD. Iya masih itu. Ini koleksi. Ini albumnya Pak? Ini albumnya Ini albumnya album sejarah apa ya Pak? ya mungkin ada kegiatan-kegiatan mungkin kunjungan Bapak Menteri mungkin yang dari pusat dan untuk foto mungkin kegiatan agenda gubernur untuk letakkan batu pertama untuk acara ini. Apa? Mau ke belakang? Ini apa Pak? Tadi ini Arsip foto apa itu? juga nih, Foto arsip juga ya, foto. Pak? Cuma fotonya memang ini kita nyimpan sebenarnya. Dalam map ini. Ini foto-foto semua. Nilai. Oh, jadi apa pembedanya Pak antara yang masih di box? Ya. Lihat betul ini kan kita ini kan. Ya sebenarnya di box juga sini, cuma kena boxnya ini kan. Kena banyak ini dan terlanjur ini. Ikat aja. Kalau udah terlanjur lagi. Ya. Karena ini naik di usulkan susna ini kan. Ini semuanya arsip inaktif semua nih. Ya. Itu kalau arsip aktif. Kan JRA. Iya, JRA. Kalau dulu DPA daftar perpindahan arsip, kalau sekarang jadwal retensi arsip. Iya. Nah, yang mana segala dipakai itu. Tapi yang kami kenal Dia JRA. ada nomor-nomor, nah nomor ini ada kode-kode di JRA itu.